Assalamualaikum semuanya, nama saya Putri Ayu Cahyani. Saya dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang berpikir kreatif. Dari apa itu berpikir kreatif? Terus, bagaimana sih ciri-ciri orang yang berpikir kreatif? Dan, kalau kita lagi ada masalah nih ya, gimana cara ngadepin masalah itu dengan berpikir kreatif? Nah, itu semua yang bakal kita bahas di video kali ini. Maka dari itu, tonton terus dengan jangan lupa subscribe, comment, and likes, oke? Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan dari materi berpikir kreatif. Yang pertama adalah apa itu berpikir kreatif. Nah, sebelum masuk ke pengertian apa itu berpikir kreatif, kita bahas dulu tentang kreativitas. Di sini tertulis, pengertian kreativitas menurut Santrok adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasanya, serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik. Nah, jadi kreativitas itu sendiri adalah bagaimana kita mampu untuk memikirkan suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya dan mendapatkan solusi-solusi yang lain daripada yang lain. Selanjutnya, berpikir kreatif. Menurut Hariman, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan atau ide yang baru. Berpikir kreatif dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru. Oleh karena itu, berpikir kreatif termasuk ke dalam ranah kognitif. Nah, jadi berpikir kreatif ini sangat berhubungan dengan psikologis ya, di mana ia dianggap sebagai kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau pemikiran yang baru. Selanjutnya adalah perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Dari pengertian yang udah kita bahas tadi, dapat ditarik garis bahwa berpikir kreatif adalah menggunakan kemampuan berpikir kita untuk membuat hubungan yang baru dan hubungan yang lebih berguna dari informasi yang sebelumnya sudah kita ketahui. Jadi, berpikir kreatif tidak selalu menghasilkan sesuatu yang betul-betul baru, melainkan bisa menghubungkan hal-hal yang sudah kita ketahui menjadi pengertian yang lebih sempurna. Dan jika dilihat dari definisi ini, sebenarnya semua orang adalah kreatif. Sementara itu, konvensional adalah semua hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan atau berdasarkan kesepakatan banyak orang. Seperti misalnya kelaziman, kebiasaan, atau adat di suatu tempat. Nah, jadi perbedaan dari berpikir kreatif dan konvensional itu, dari sini sudah terlihat bahwa berpikir kreatif itu semua orang berusaha untuk menghasilkan suatu hal yang baru atau menyempurnakannya. Sementara konvensional adalah semua hal yang sifatnya hanya mengikuti alur yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Nah, biasanya orang-orang kreatif akan cenderung memiliki kepribadian yang kompleks, sehingga hal inilah yang membuat mereka berbeda dibanding dengan yang lain. Nah, adapun ciri-ciri orang yang berpikir kreatif diantaranya adalah: pertama, orang kreatif adalah pemimpi yang realistis. Artinya, mereka senang berangan-angan dan membayangkan berbagai hal yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah energik dan fokus. Maksudnya, orang kreatif biasanya cenderung energik baik fisik maupun mentalnya. Ia dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan suatu hal yang menarik perhatiannya. Ciri yang ketiga adalah orang kreatif memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, hal ini dapat dilakukannya dengan membaca buku atau berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya adalah suka bermain namun disiplin. Nah, orang kreatif biasanya suka bermain, tapi bermain di sini mengacu pada sikap aktif yang dimilikinya. Nah, selanjutnya orang kreatif bisa ekstrovert ataupun introvert. Jika ada yang beranggapan bahwa orang kreatif itu pasti ekstrovert ataupun introvert, itu kurang tepat ya. Karena sebenarnya kreativitas memerlukan penggabungan dari kedua tipe ini, atau dengan kata lain, menunjukkan karakteristik ambivert.
Kenapa? Karena orang kreatif akan senang berinteraksi dengan orang lain untuk menghasilkan ide dan inspirasi. Tetapi, ia juga butuh waktu untuk menyendiri, guna berpikir dan mengeksplorasi kekreativitasannya itu. Nah, ciri selanjutnya adalah orang kreatif akan bangga dengan hasil pencapaiannya. Mereka cenderung bangga dengan hasil yang telah mereka capai, tetapi mereka juga tetap bersikap rendah hati. Orang kreatif memiliki rasa hormat yang luar biasa pada hal yang berpengaruh terhadap pekerjaannya. Mereka dapat menilai karyanya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Dan ciri selanjutnya adalah orang yang berpikir kreatif memiliki passion yang kuat. Mereka bukan hanya menikmati pekerjaannya, tetapi juga sangat mencintai dan bersemangat untuk melakukan pekerjaannya itu. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya berpikir kreatif. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa berpikir kreatif itu menjadi sangat penting. Pertama, kreativitas menghubungkan semuanya. Atau dengan kata lain, kreativitas itu mengumpulkan ide bersama dan menampilkannya dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, yang kedua adalah kreativitas mengajarkan kita berhitung. Dengan melalui kreativitas, kita belajar bahwa hidup adalah perhitungan dari upaya dan pilihan. Hal ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu penting, dan tidak ada satupun yang sia-sia. Yang ketiga adalah kreativitas membuat kita memiliki tekad yang lebih kuat. Kita belajar berkorban dan bertekad untuk mencapai tujuan hidup melalui kreativitas. Sebagai seorang yang kreatif, kita akan tahu bagaimana rasanya terus bekerja bahkan ketika tidak ada tuntutan sekalipun. 4. Kreativitas membuat kita lebih menghargai proses, di mana kreativitas mengajarkan kita betapa pentingnya proses daripada hasil. Atau dengan kata lain, membuat kita tidak berorientasi kepada hasil, melainkan pada prosesnya. Selanjutnya, kreativitas membuatmu menjadi lebih kuat dan fleksibel. Ada orang yang menyukai apa yang kita buat dan ada pula yang tidak. Namun, pada dasarnya, semua manusia ingin disukai dan dikagumi atas apa yang telah dilakukannya. Nah, yang keenam adalah kreativitas menciptakan pemikiran yang lebih positif. Menurut penelitian, telah ditemukan hubungan yang kuat antara kreativitas dan suasana hati yang baik. Orang cenderung menjadi lebih kreatif ketika mereka bahagia, karena dapat berpikir secara luas. Dan meningkatnya mood positif memungkinkan kita untuk melihat lebih banyak solusi. Nah, yang terakhir adalah kreativitas memberikan rasa kebebasan. Tidak ada yang namanya salah atau benar. Dengan berpikir kreatif, kita akan mencoba hal-hal baru dan berani untuk mengambil semua risikonya. Nah, pembahasan terakhir adalah mengatasi masalah dengan berpikir kreatif. Pentingnya berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Kunci untuk bisa menjalankan teknik berpikir kreatif dalam memecahkan masalah adalah adanya keinginan untuk bisa menerima serta mencari jalan keluar dari setiap tantangan yang ada. Mencoba melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga nantinya akan tercipta generasi yang inovatif dan mampu menciptakan hal baru sebagai solusi untuk membantu permasalahan di sekitarnya. Proses berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah tentu pada akhirnya akan menciptakan inovasi sebagai solusinya. Pada dasarnya, inovasi bisa didapatkan dengan mencoba memahami hal yang belum jelas, terbuka dengan pengalaman serta ide baru, dan terus mengembangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan yang ada. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan ide yang tidak biasa sebagai solusi dari masalah itu. Nah, sekarang kita telah selesai membahas keseluruhan materi dari berpikir kreatif ini. Semoga dari video ini ada sesuatu yang bisa kalian dapat. Sekian video ini, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.